Bellagio. Jadi gue tuh pernah satu bidang yang sama juga sama dia di bidang wedding. Cuman kalau gue itu pegang gedung, pegang venue. Biasa WO-nya. Kita punya satu bos yang sama, beda divisi aja. Iya. Nah, gue bertahan di situ cuma 8 bulan karena ternyata di dunia wedding tuh capek banget kan. Dia lanjut. Nah, itu saat pas kenal itu lu udah punya cowok? Iya, udah punya cowok gitu. Jadi terus dia putus karena Anong? enggak. Iya benar. Karena lu dari kecil. Iya, gua tahu lah SM dia seleranya tuh enggak banget lah maksud gua. Gue gak pernah tahu lagi mantan dia, cuma satu dong yang gue tahu. Dan Dian itu kalau pacaran tuh bucin. Yang aduh. Ya berarti kenal sama Anong tuh di rumah tangga yang bertahun-tahun. Iya. Pinter, kreatif, cantik mula. Aduh. Siapakah dia? Ini dia, Nindi Sulistya. Halo. Halo. Jangan dideskripsikan berlebihan ya. Oh, enggak kok. Terbeban. Gimana sehat Nindi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir di studio Teras Podcast nih. Iya nih, setelah mundur. Ya malum orang sibuk Oh, kan. enggak, dia yang sibuk. Iya sibuk ngurusin laki. Iya benar. Sebetulnya kita ini bersyukur gitu kedatangan seorang konten kreator ternama sebetulnya. Kalau kata Ruth, konten kreator UMKM. UMKM ya. Karena bayarannya masih harga UMKM. Oh, ya jadi teman-teman Talkes, kesempatan ini kita bahas karena Nindi seorang konten kreator, kita mau bahas bagaimana dia tuh bisa di konten kreator. Plus dia sekarang lagi ngambil S2 gitu. Seorang ibu rumah tangga ngambil S2. Amazing. Nah, tapi kita basic yang dulu ya, Nindi ya. Kita mulai dari bawah. Kok bisa nerima Anong jadi laki lu? Menarik. Ayo kita yang buat dari itu dulu. Iya, jadi sebenarnya itu dulu gue ketemu sama Arnold waktu kerja di Bellagio. Jadi gue tuh pernah satu bidang yang sama juga sama dia di bidang wedding. Cuman kalau gue itu pegang gedung, pegang venue-nya, jualan gedung. Kalau Mas Arnold itu dia pegang WO-nya, jasa WO-nya. Kita punya satu bos yang sama, gitu, cuman beda divisi aja. Iya. Nah, gue bertahan di situ cuma 8 bulan karena ternyata di dunia wedding tuh capek banget kan. Dia lanjut. Nah, ternyata di situ dia udah suka sama gue. Oh gitu. Tapi gue pacaran sama yang lain gitu. Iya. Oh, terus, itu saat pas kenal itu lu udah punya cowok? Iya, udah punya cowok gitu. Jadi terus dia putus karena Anong? Enggak. Jadi pas di situ di Bellagio dia benar-benar gak ganggu sama sekali. Dan akhirnya itu kan di Bellagio 2016. Gue baru deket lagi sama dia 2018. Jadi long way itu gue gitu, jauh. Timeline waktunya baru dia deketin. Tapi kalau gue perhatiin ya, si Anong nih punya cewek, lu yang paling cakep. Iya benar. Karena lu dari kecil. Iya, gue tahu lah SM dia seleranya tuh enggak banget lah maksud gue. Maaf ya untuk mantan-mantannya. Gue gak pernah tahu lagi mantan dia, cuma satu dong yang gue tahu. Dan Dian itu kalau pacaran tuh bucin. Iya. Bener. Bucin. Oh, lu gitu. Gue mengakui sih. Itu bucin rada ke goblok gitu. Yang aduh. Ya berarti kenal sama Anong tuh di kantor, di kantor itu. Kantor, oh, pas dia lagi masih ngantor itu ya. Masih ngantor. Jadi gue masuk duluan, dia tuh anak baru ceritanya. Anak baru. Oh, lu berarti natar dia dong. Kebetulan gue beda divisi, jadi temen gue yang natar dia. Nggak natar sih, mesti ngajari. Iya. Ternyata dia karirnya di kantor itu bagus banget karena pinter banget jualannya kan. Oh iya. Dia langsung jadi kesayangan bosnya. Wah, gitu. dia mah kalau udah dia itu kan sebetulnya ngambilnya selain silat untuk bela diri, dia silat lidah juga. Iya. Jadi dia pinter dia. Berapa banyak orang ketipu sama dia. Wah, termasuk lu mungkin. Benar gue akuin. Oke Nin, kok bisa nyemplung ke konten kreator ini gitu? Kan padahal lu basicnya dulu di WO, terus katanya pernah sampai di sekretaris komisaris bahkan. Iya, kan? Gue pernah jadi sekretaris komisaris. Nah itu kan maksud gue secara pekerjaan itu kan udah di level katakanlah cukup lah bagi orang perempuan dan lajang saat itu ya masih gadis, dan kenapa nggak diterusin, bisa jadi komisaris bahkan nanti ya. Tapi fun fact-nya ya, pas gue nge-apply kartu kredit, entah kenapa di jabatan gue di kartu kredit itu komisaris.
Sampai tuh kan dikirim ke kantor ya kartunya gitu pas udah jadi. Terus kayak resepsionis sama temen-temen gue tuh, gila lo komisaris lo sekarang gitu. Gue gak ngerti itu, padahal gue menulisnya sekretaris komisaris. Aneh banget. Kok bisa gitu maksudnya, gimana ceritanya? Iya jadi kalau dari timelinenya ya, dari Bellagio tadi, gue langsung tuh ke kantor ME yang mechanical electrical itu, jadi sekretaris komisaris. Nah di situ gue lama tuh 4 tahun. Jadi gue kan nikah 2019, gue baru resignnya tuh 2021. Jadi gue masuk dari 2017. Nah pas kerjaannya ya di situ tuh karena sekretaris, jadi wah gila banget deh gitu. Gue kayak harus ngikutin bos gue kemanapun dan kapanpun. Jadi waktunya tuh kalau meeting bisa sampai jam 1 pagi, jam setengah 2 pagi kayak gitu. Bener-bener nempel? Iya. Dan bos gue tuh gak cuma 1, gak cuma 2, 3. Oh karena komisarisnya 3. Oh 3 gitu. Beserta ya mengerti lah kalau misalnya sekretaris perintilan, ntar istrinya juga, ntar anaknya juga. Jadi semuanya gue urusin gitu. Bener-bener gue kayak gak punya waktu banget gitu. Sampai akhirnya pas nikah kok kalau pulang ke rumah nih ngobrolnya jadi nggak asik gitu. Padahal tuh gue sama Arnold pas masih temenan ngobrolnya asik banget gitu. Cuman pas udah nikah sampai rumah udah capek, udah ini kan pressure dari kantor. Jadi gue jadi orang yang nggak asik menurut gue saat itu gitu. Dan Arnold tuh ketara banget lah gitu. Ngerasa banget kalau gue tuh jadi kayak gitu. Akhirnya dia suatu malam dia ngajak gue nongki. Ini kita emang suka gitu kan, kayak nyempetin waktu buat nongkrong berdua, ngopi. Kadang cuman dia baca, gue main handphone atau sebaliknya gitu. Dia ngajak ngobrol, kamu tuh bahagia kamu tuh apa, kata dia gitu. Sotoy banget ya mulutnya. Ternyata pas gue ditanya gue gak tahu bahagia gue tuh apa gitu. Apa? Uang? Atau apa sih karir gitu. Dan gue tuh benar-benar gak tahu apa-apa tentang konsep kebahagiaan buat diri gue sendiri gitu. Akhirnya dari situ baru gue sadar, oh ternyata gue selama ini kerja nih, gue ngejar apa sih gitu. Gak ada yang gue kejar sebenarnya. Kayak gak punya tujuan lah ya. Gak punya tujuan. Jadi sebenarnya gue kerja itu ya emang kayak gue harus aja. Gue ngerasanya gue harus kerja. Kalau gue gak kerja, kan gue juga anak pertama ya. Jadi gue cukup ini juga lah, tulang punggung juga gitu. Kayak gue harus ngerasa gue tuh harus kerja gitu. Jadi gue dari kuliah tuh gak pernah gak kerja. Pun resign nih misalnya, itu udah langsung ada kerjaan lagi gitu. Bahkan dari kuliah udah magang ya. Jadi kuliah sambil kerja. Betul, sambil freelance dulu gue. Gitu. Akhirnya pas dia ngomong gitu, ya udah hari itu juga gue resign. Akhirnya approve kan sama bos gue tuh. Dan ya udah tuh jadi pengangguran deh. Dia emang si Arnold juga bilang, nggak apa-apa nanti kamu resign nih, kamu nggak ngerti mau ngapain, nggak apa-apa, diem aja di rumah, kamu mau ngapain, apa yang mau kamu kerjain terserah, aku nggak nuntut kamu harus ngapain gitu. Atau kalau nanti kamu mau balik kerja lagi misalnya 2 bulan kamu ternyata gue enakan kerja, itu kerja lagi aja. Dia tuh membebaskan gue segitunya gitu. Yang penting maksud gue kenapa dia suruh berhenti kerja gitu, tapi di satu sisi membebaskan, kalau lo mau kerja lagi gitu. Karena dia ngelihat gue nggak tahu gue tuh sebenarnya mau ngapain, yang jadi bahagia gue tuh apa gitu. Dia pengen ngasih gue waktu karena kan selama ini gue tuh selalu kerja. Jadi kayak gue nggak punya waktu untuk diri gue sendiri. Dan nggak jarang ketemu juga karena Anong kan sama ya orang malam betul, juga ya. Ketemunya malam, Sabtu Minggu gue libur dia kerja kayak gitu kan. Jadi dia tuh kayak mau ngasih ruang dan waktu gitu, ngasih space ke gue buat lu cari tahu deh lu mau apa gitu. Karena gue ngeliat lu kerja juga lu nggak se-happy itu juga gitu. Akhirnya oh iya juga sih, gue pikir-pikir kayaknya win-win solution juga nih. Kalau gue bete di rumah, gue bisa kerja lagi, laki gue nggak ngelarang gitu kan. Akhirnya gue ambil decision itu, keputusan itu, gue resign lah gitu kan. Nah dari situ baru tuh dia kayak, ayo kita road trip gitu, ke Semarang, ke Ngawi, ke kampung-kampung kita dulu tuh awalnya kan. Ternyata seru ya gitu dah. Di perjalanannya itulah gue kan kuliner. Dia kan hobinya makan ya, kan dari badan. Kalau itu nggak usah perlu kita. Gue juga jadi segede gini gara-gara dia. Oke, gara-gara dia juga. Aduh. Akhirnya di sepanjang perjalanan itu kan kita kayak makan di sini, makan di sana gitu. Ngerasanya kayak sayang ya kalau nggak di videoin gitu. Dan gue emang ada bakat tuh kalau makan katanya bikin orang pengen. Jadi dari dulu sebelum konten yang kayak sekarang gini juga suka kadang makan gue IG storyin gitu. Terus temen gue gila ya kalau ngeliat lo makan gue jadi ikutan lapar kayak gitu. Bermodal itulah pemirsa. Jadi saya videoin aja iseng awalnya. Cuman sekedar ya maksudnya kayak pas zaman-zaman dulu kali ya, cuman mau makan video, mau makan yang nggak diedit raw banget, terus nggak di voice over juga gitu. Pas awal-awal di TikTok juga kayak gitu, ngeditnya nggak yang segitunya banget, nggak ada voice overnya, makan aja udah gitu. Ternyata itu sekalian jadi galeri pribadi gue sih pada saat itu. Kayak gue ke Madiun nih, gue makan ini, itu sekaligus jadi album gue aja tadinya gitu. Awal-awalnya itu tujuannya gitu. Cuman itu doang ya, cuman memorable doang ya. Benar. Terus yang pas bikin meledaknya itu kenapa? Bikin meledaknya justru bukan konten makanan, banget gak sih? Oh, bukan makan itu? Bukan, dia
dia COVID, Arnold COVID, gue tuh ngonten yang kayak nggak berharap apa-apa ya. Gue tuh bener-bener mana ada sih suaminya lagi, dia kan kritis juga waktu itu ya, karena ada komorbid obesitas, jadi dia tuh kritis waktu itu, sampai dirawat di rumah sakit. Nah, di situ tuh gue kayak ngerasa kayak sedih banget gitu. Gue bikin video yang gue kayak mau meromantisasi perasaan sedih gue. Pada awalnya gitu doang. Sebenarnya nggak yang niat kayak ini biar viral laki gue COVID, enggak sama sekali gitu. Akhirnya gue bikin dengan edit seadanya, ngumpulin video dari IG story, bahkan yang videonya juga udah burem-burem gak jelas gitu kan. Ternyata boom, naik. Jadi di FYP TikTok itu ya kita nggak bisa nebak siapa aja bisa FYP, siapa aja tuh bisa masuk ke profile ke home orang-orang gitu. Itu berapa ribu orang? 600.000 kayaknya. 600.000 orang. 600.000 ya. Iya, viewersnya 600.000. Luar biasa, hampir sejuta dari situ. Nah, dari video itu kayaknya gue mulai tahu nih rumusnya. Oh iya gitu. Kayaknya kalau misalnya lu momennya pas, terus video lu juga pas lagi kayak relate lah gitu sama relate terus lagi musimnya gitu kan, musim COVID ya. Iya. Lagi gue COVID nih, gue videoin. Lagi musim COVID tuh naiknya cepat. Dan kalau udah pernah sekali FYP nih, video lu yang lain akan chance untuk naik lagi, FYP tuh jadi besar. Secara otomatis ya, mengkatrol ya video-video yang lain. Apalagi kalau misalnya setelah itu kita bikin kontennya ya yang gak ngasal ya, maksudnya lebih niat gitu. Nah berarti lu cuma main di TikTok aja? Iya. Dan Instagram. Tapi itu juga videonya mirroring. Gue kalau misalnya abis bikin TikTok, gue post aja ke Instagram gitu, nggak bikin konten yang beda. Iya. Gitu. Tapi keren loh, sampai 600.000 loh. Gue agak kaget juga sih yang itu, karena video bener-bener bukan video diedit ya, video ngumpulin video doang, dijadiin satu, dikasih lagu sedih, terus naik. Tapi gue seneng karena isinya doa semua. Oh iya. Gitu. Terbukti lah ya, maksudnya yang tadi lo bilang di masa kritis alhamdulillah sehat. Iya. Jadi ini ya, maksudnya naiknya tuh FYP-nya in a positive way gitu, karena banyak orang yang doain. Iya. Karena dia sampai di bawa ambulans. Iya. Gue kan takut banget ya waktu itu, gila sih. Takutnya nggak balik lagi gitu ya. Kayak gimana sih perasaan dibawa pakai ambulans? Iya. Terus cuman gue doang kan karena COVID ya. Jadi gue nggak bisa minta temenin mertua gue nggak bisa temenin orang tua gue. Benar-benar gue doang sendiri nganter dia. Dan sampai di sana kan sendiri juga ya Anong ya? Jadi video aja dari rumah. Bener, dan dia tuh karena kritis 2 hari pertama jadi nggak bisa megang handphone, nggak bisa ngabarin gue. Gue tahu kabarnya dari dokter gitu. Karena temen lu? Iya bener, alhamdulillah ada temen gue. Andai kalau misalnya nggak ada, bukan temen lu itu ya? Gue nggak tahu itu, ya Allah. Maksudnya kan kalau orang COVID yang sedih banget tuh yang ditinggal ya, yang ditinggal karantina gitu. Kayak kita kan deg-degan gitu, nih gimana? Gue nggak tidur itu, baru bisa tidur tuh jam 8 pagi gitu. Nungguin kabar. Sedih banget deh kalau diingat-ingat COVID. Jangan ada lagi ya Allah. Tapi ya di satu sisi ada keberkahan. Dia bilang COVID itu kan ya, satu sisi mungkin ada orang yang terpuruk, tapi di satu sisi juga ada yang ngambil hikmahnya lah. Salah satu gua ada hikmah di balik COVID itu sebetulnya. Oh ya? Ya, jadi pokoknya adalah orang-orang, katakanlah gua untung ketika COVID gitu. Ya, gitu. Iya. Ya sekarang podcastnya ceritain lo aja deh. Nggak, jadi maksud gue dalam satu kejadian itu kita nggak bisa memukul rata bahwa ini adalah suatu musibah yang gimana kita harus terpuruk segala macam. Tapi kita harus ngambil angle yang lain gitu bener. Jadi mungkin dari situ kan setelah itu buktinya lu meledak gitu. Seakan-akan lu itu terkenal karena penderitaan laki lu gitu kan ya. Tapi ini disclaimer dulu ya, gue gak seterkenal itu aja. Sedikit UMKM gue mah followersnya. Nah dari situ terus lu nge-review makanan naik gitu. Nah awal-awalnya juga setelah video itu gue masih bingung ya. Jadi gue apa ya, bikin apa gitu. Karena gue tuh paham betul konsep dalam bersosial media itu. Kalau pengen naik dan diingat ya lo harus beda gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya gue masih ngerasa gue belum beda gitu. Kayak gue nge-review makanan gue belum nemuin yang beda. Makanya so-so aja gitu. Kalau misalnya lo lihat Fadil Jaidi, kenapa video endorse dia ditunggu-tunggu orang? Karena kan dia beda gitu, dia sama bapaknya. Ada uniqueness-nya di situ. Oh iya. Nah gue sebenarnya sampai sekarang juga masih nyari apa gitu. Jadi memang itu PR-nya sih. Tapi setelah video yang pertama itu setidaknya gue udah bangun fondasi followers dulu nih. Ada lah followers gue tanpa beli gitu, tuh ya. Organik tuh, orang beneran gitu. 20.000 ya sekarang 21 berapa ya? 21 ya? 21.000. Tapi itu sempet turun juga sih.
Jadi kalau kita nggak upload konten tuh turun pasti kita followersnya. Itu maksud gue, lu belajarnya di mana gitu? Ngelihat ini aja sih, traffic akun kita sendiri. Kayak sekarang gue jadi tahu nih prime time-nya gue tuh jam berapa biasanya. Oh, jadi ada waktu-waktu yang kira-kira kalau kita ngupload tuh akan banyak viewers gitu. Iya, benar-benar. Terutama kan kalau gue karena nge-review makanan ya. Jadi kalau gue upload itu di jam lunch tuh biasanya naik. Gitu. Maksudnya naik juga viewsnya lumayan lah gitu. Tapi kalau misalnya gue postnya pagi atau sore kelar tuh. Kurang. Gitu. Oh, jadi sekarang lu kalau ngupload review makanan yang lu kemana-mana pasti itu jam makan siang atau jam makan malam. Kalau di weekend tuh biasanya makan malam. Oh. Kayak gitu. Nah, itu kita bisa tahu karena memahami akun kita sendiri kan, kita memelihara akun kan. Dan gitu. maksud gua, lu punya satu contoh nggak gitu ya? Misalnya gue mau niru ini nih, jadi ya ATM lah, amati tiru modifikasi gitu. Ada nggak akun-akun yang lu gue kayaknya kesini nih gitu? Ada banget. Jadi konten kreator makan tuh udah banyak banget. Ya. Gue biasanya belajarnya itu adalah gimana sih shootnya mereka biar bikin video makan ini jadi menarik gitu. Tadinya gue langsung aja kan, kayak kalau makan nih udah makannya di sini, terus gue pakai kamera depan langsung makan gitu kan. Nah sekarang nih gue udah mulai belajar nih. Jadi kita harus nge-shoot dulu makanannya, slow mo dikit gitu kan. Kita inilah zoom in banget gitu makanannya, baru ntar ada narasi baru kita makan gitu. Jadi sekarang kalau lu lihat video-video gue yang terakhir udah lumayan kayak gue maksud gue kayaknya mulai cakep gitu. Dan itu full handphone semua ya? Handphone semua. Dari Android atau dari iPhone? Dari awal lu mulai itu udah iPhone? Udah iPhone. Gue punya kamera Marel sampai sekarang tuh udah berdebu kali nggak dipakai karena ternyata ribet kan. Karena dari itu kan harus dipindahin dulu, dieditnya di komputer. Di sini ada yang nampung kalau mau digeser. Ada ya? Iya, ada yang nampung kok, ada yang nampung. Maksudnya sayang kan buat debu gitu. Kalau di sini kan bisa dibersihin maksudnya gitu. Bisa dibersihin. Jadi kalau bisa pakai handphone, gue ngerasa gue jadi nggak males gitu. Gue bisa langsung edit saat itu juga. Gitu. Dan itu tanpa masuk laptop atau pokoknya full handphone semua. Full handphone, pakai VN aplikasinya. Oh, nah maksud gue ini lu tuh jadi dibeda-bedain gitu nih ya. Gua nggak tahu ngecara ngonten makanan tuh ya. Dan gua lihat tuh secara artikulasi lu, intonasi lu dalam berbicara itu maksudnya udah benar-benar pro banget gitu kan. Aduh. Ya coba teman-teman nanti kalau lihat siapa namanya Nindi Arnold. No, kalau di TikTok Nindi Arnold. Kalau di IG Nindi Sulistia nama gue. Ntar ada nih di sini. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di situ bagaimana isinya itu. Wah, bukan nelayan dah gitu. Keren banget kayak udah mulai pro gitu. Itu beda ya Nini ya. Berarti lu ngerekam itu sendiri. Maksudnya suara tuh sendiri. Terus video lu tuh sendiri. Betul. Tadinya pas awal-awal tuh gue kayak capek banget ya karena semuanya gue gitu ngerekam makan tuh gue juga. Jadi pakai kamera depan. Sedangkan iPhone-nya iPhone paling tinggi ya tetap kamera depannya nggak sebagus kamera belakang gitu kan. Tapi sekarang asisten dan camper saya tuh udah jago ya si Arnold itu. Awal-awal mah diem aja dia. Nggak ngerti dia udah mendeklarasikan diri dia tuh gaptek gitu, nggak ngerti kayak gitu-gitu kan. Sampai akhirnya sekarang dia punya YouTube loh, bisa ngedit YouTube sendiri dia. Baru tahu kita nih, waduh diem-diem aja nih dia nih. Video camping kita tuh di YouTube-nya Arnold banyak. Tapi jarang kayaknya. Iya dia emang nggak dipublikasi karena itu buat album kita aja yang nonton keluarga doang. Oh yang terakhir yang ke Ciwidey itu ya sekarang kemarin ya. Tapi itu maksudnya gue bagus gitu. Emang lu belajar suara itu memang secara belajar atau memang lu punya bakat gitu di situ tuh? Kalau suara nggak tahu ya, dari awal tuh pas dari pas bikin konten Abiseka juga udah banyak, bahkan stranger gitu komen, Kak suaranya enak deh. Iya maksud gue gitu. Akhirnya akhirnya sekarang gue mulai tahu nih. Gue barusan aja bilang sama Arnold, kayaknya gue kalau misalnya, karena kan kontennya nggak cuma makan ya teman-teman kita, aku ada camping juga, terus traveling kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi konten yang mempromosikan tempat, itu tuh tone gue nggak boleh tone ngomong gini, jadi harus gue ganti, gue alusin. Coba. NCUD itu gimana ya? Rekomendasi tempat camping yang anti repot dan startnya cuma 200 ribuan gitu, harus kayak gitu. Tapi bagus nih itu bener. Maksud gue udah katakanlah ya seharusnya ini udah bisa jadi ladang cuan bener ya. Semoga makanya tinggal nemu faktor bedanya aja yang belum, kalau gue ngerasanya ya. Itu teman-teman penting banget loh, kalau ngonten kalian tuh harus beda.
sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gimana sih? Gitu dia mungkin ya bener kayak gitu. Jadi kita tuh yang penting beda kalau di sosmed itu. Kalau lu udah nemu faktor bedanya, insya Allah lu naiknya cepet gitu. Kita belum ketemu nih kayaknya ya. Bedanya apa nih? Nah kalau makanan gimana nadanya tuh? Kalau makanan biasanya gue lebih cuek sih. Tone gue ngomong aja nggak apa-apa. Yang penting tempting. Jadi sekarang karena Arnold udah mulai ngerti, makanya kalau misalnya nge-shoot makanan gue, tapi nanti pas gue makan dia nge-shoot. Jadi pakai kamera belakang dan bisa zoom banget gitu. Kalau pakai kamera depan kan se-zoom-zoomnya nggak bisa betul, karena betul. kita taruh kan gitu, nggak bisa yang segini. Kalau dia gue udah ajarin. Pokoknya pas gue makan lu zoom banget, jadi tuh selayar muka gue gitu. Bener-bener zoom in banget. Jadi buat menarik gitu. Tempting, iya. Pas kita lagi makan tuh orang jadi pengen. Oh, gitu. di situ. Gitu, mungkin guys, itu rahasianya ya. Iya, itu rahasianya. Ini jarang-jarang nih dibocorin nih ya kan. Nah ini lu di YouTube ada nggak sih kayak gini-gini? Maksudnya lu diceritain di kita nih? Belum ada. Belum ada. Gua baru di sini doang nih. Berarti lu bener-bener otodidak dia sampai lu ketemu nih formulanya sendiri ya. Benar. Gue ngerasa gitu juga sih. Jadi kalau gue ngelihat lagi video-video gue yang lama juga gue sih alay banget ya video makan gue ini yang lama-lama gitu. Maksudnya nggak bagus lah gitu. Tapi gue paling suka itu tadi yang lu kalau lagi nge-review villa hotel gitu ya. Hotel. Itu gue suka, maksud gue cakep FO-nya nih gitu. Alhamdulillah ya. Kalau hotel gimana hotel? Kalau hotel tadi kan camping. Kayak tadi gitu juga. Sama aja. Apalagi gue kan ada berapa kali ya? 2 kali kayaknya sama Travelio kan. Wah, tuh beban juga tuh karena. Wih, keren dong. Alhamdulillah sekalian ini nginep gratis, gratis. Iya. Jadi tuh kebeban juga tuh karena dia Travelio tuh mintanya kita tuh bukan staycation, jadi bagaikan kita tuh nyewa. Jadi gue kasih tahu ini. Apa? Jadi tuh bagaikan kita memang nyewa di situ tuh tahunan gitu. Nah PR tuh gimana gue voice overnya untuk nunjukin kalau gue tuh tinggalnya tahunan di sana. Berarti lu gitu. Benar-benar menghayati dulu ya. Iya, seakan-akan gue pindah ke situ. Iya. Gue pikir kayak gampang aja ya selama ini tuh bikin-bikin kayak gitu, ternyata. Ya gitu kita harus bener-bener ngefeel dulu gitu. Nah itu bisa masuk ke lu gimana ceritanya? Gue nggak ngerti ya itu gimana ceritanya. Tapi jadi kayaknya KOL apa itu yang namanya yang suka nyari-nyari KOL itu? Agency ya, kayak gitu kan dia punya orang yang emang kayaknya memeriksa sosmed gitu ya. Jadi dia ngelihat akun-akun. Karena sekarang perlu diketahuin juga brand-brand itu nggak cuman nge-guide selebgram yang udah followersnya banyak jutaan, tapi dia juga nge-guide micro influencer. Karena kayak tadi gue bilang di awal, TikTok itu formulanya kita nggak bisa tebak. Jadi siapa aja bisa FYP sebenarnya, nggak harus orang terkenal atau artis terus di FYP, nggak harus. Kayak gue waktu bikin video Arnold followers gue masih 100, terus bikin boom langsung FYP yang di home semua orang kan. Berdasarkan hal itu juga si KOL spesialis ini dia tuh nggak cuman ngajak kerjasama sama selebgram atau seleb TikTok yang besar, tapi ngajak micro influencer juga, karena siapa aja bisa FYP gitu, dan produknya kan jadi bisa diomongin siapa aja gitu. Nah kayaknya dari situ jadi kadang gue juga suka ngelihat yang di endorse sama brand yang endorse gue juga, itu kadang followersnya tuh masih 5.000, masih 7.000. Justru di bawah lu banget ya. Jadi belajar deh konten yang bener deh, karena mereka nggak ngelihat ini kok, nggak ngelihat followers, tapi mereka udah ya udah pokoknya micro influencer. Apalagi ini perumahan. Oh iya, tapi lu pernah nggak sih perumahan? Ini masih perbincangan nih, kayaknya belum deal harga yang. Jadi, udah ada yang mau masuk? Udah ada. Jadi kalau perumahan, kalau lu perhatiin, lu nggak akan kenal itu yang nge-review siapa, karena itu biasanya micro influencer. Oh gitu. Dan gue baru tahu juga, ternyata ini tuh ya, gue pikir tuh marketingnya gitu yang bikin. Enggak, itu micro influencer. Tapi memang dia nggak cari yang udah terkenal, karena mungkin secara budget atau apa budgetnya nggak masuk lah ya. Tapi yang penting banyak gitu, jadi diomongin terus. Sekarang suka muncul kan di home kita kayak gitu. Ayo pada ngonten deh sekarang. Lumayan tahu. Tapi kalau misalnya setelah ini ada mungkin nanti ada yang DM lu dan mau nanyain lah gimana sih Kak, gini-gini tipsnya. Lu mau kan berbagi? Boleh. Boleh lah. Iya, maksudnya kan ada juga tadi lu bilang mungkin sebagian orang itu teman-teman dari kreator itu kan ada hal-hal yang dia mau tutupin gitu, biar sampai jadi jangan sampai lu jangan sampai tahu formula gua. Rahasia gue. Iya gitu ya. Boleh, ayo nanya deh ke rumah gue. Pintunya selalu terbuka. Kalau pagi, kalau malam ditutup. Yang nyamuk. Iya. Gitu.
Itu Travelio. Kalau yang lainnya udah ada yang masuk? Skincare masuk. Skincare. Terus yang terbaru banget ini Garnier. Wih. Terus baru beberapa hari yang lalu yang gue bikin pas lagi camping juga itu Mujige. Kalau kalian tahu yang resto Korea itu, dia tuh ngeluarin brand snack. Snacknya namanya Mujige by Wonhee. Nah itu tuh keluarnya di Alfamart, Indomaret kayak gitu-gitu tuh. Kemarin mereka ngirimin tuh snack banyak banget. Dan pas banget gue camping, jadi gue bikin videonya tag-nya pas lagi camping sekalian. Akan main. Gitu. Berapa kira-kira? Aduh, sampai takut. Harga. Ya. Adalah. Ya range saja. Kadang gue malah ini loh, kayak barter konten aja. Kayak karena gue juga butuh kan. Gue juga butuh konten dong. Karena kalau misalnya nungguin kayak gue pergi ke resto mana ya nggak selalu lah, kita kan makan juga keluar kalau lagi mood aja gitu kan. Jadi kadang banyak juga UMKM, resto-resto gitu kayak boleh nggak Kak kita barter konten? Boleh, gue sangat welcome gitu. Apalagi kalau UMKM ya. Teman-teman gue sendiri juga Kak aku ada dimsum nih gitu, mau jualan dimsum. Aku boleh tahu nggak rate-nya berapa? Nggak usah, udah kirimin aja dimsumnya gitu. Terus baju juga kayak gitu. Gue nggak pernah mematok rate sih. Kayak misalnya ada yang nanya rate card nih, gue kasih gitu. Terus dia nawar, gue kasih. Ya udah lu bisanya berapa? Kan gue bilang gue masih UMKM, gue nggak berani matok harga, beneran deh. Tapi kan maksud gue kayak misalnya kayak hotel udah pernah masuk nggak sama lu? Maksudnya? Kalau hotel tuh biasanya gue emang lagi jalan, lagi staycation. Yang masuk itu Travelio kemarin. Oh. Jadi tiba-tiba datang hubungin tiba-tiba lu, nge-DM ya. Nge-DM bla 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 gitu kan. Travelio tuh dari repeat order yang ya. dua kali. Aduh. Berarti habis ini mudah-mudahan kita juga naik nih. Amin. Kita perlu banyak belajar karena kita pendatang baru gitu. Nah setelah jadi konten kreator dan lu benar-benar menikmati ya, kayaknya yang tadi lu bilang si Anong bilang bahagia lu apa ketemu di sini? Ketemu karena ya ini hari-hari gue gitu, makan, jalan-jalan. Siapa sih perempuan kan sukanya apa coba perempuan? Makan, beli baju, jalan-jalan, nginep-nginep ya kan? Iya. Udah semua yang gue sukain, tinggal gue rekam aja. Senang gitu. Dibayar pula. Senang dibayar, kasih hadiah lagi. Wah, aduh. Dibayarin, disponsorin lagi staycation. Nah, berarti tidak ada lagi istilah kata bahwa diam di rumah itu tidak menghasilkan, tidak produktif. No ya, terutama ibu-ibu rumah tangga nih ya. Betul. Nggak ada, karena yang bikin kita jadi nggak berkembang tuh kita sendiri tahu. Kayak nggak apa-apa lu di rumah aja tuh nggak apa-apa, tapi pemikiran lo terus pengetahuan lo tuh jangan ikut diem gitu. Lo tetap update, kayak nggak usah update lu baca koran, nggak lah, berat lah itu baca koran ya. Tapi apa sih ibu-ibu atau perempuan di rumah yang dia lihat pasti sosmed kan. Iya, gue awalnya menganggap TikTok itu adalah tempat gue untuk ya joget-joget, untuk nyanyi kayak gitu. Tapi dan memang lu awalnya joget-joget kan? Betul. Bapak masih gak scroll sama bapak ya. Awalnya kayak gitu, tapi ternyata TikTok pun berkembang kan. Dari yang awalnya dia platform untuk orang joget dubbing, lama-lama pas gue lihat, loh, oh TikTok nih isinya informasi semua ya, gila. Gue bahkan bisa tahu nih planet Mars jaraknya berapa gitu. Dari situ gue jadi mikir, oh ternyata TikTok itu bukan media yang kayak gitu doang. Jadi tetap kita harus nyari apa yang lagi up to date di balik kita yang di rumah aja gitu. Jadi boleh badannya diem aja tapi pemikirannya jangan gitu. Oh, jadi udah misalnya ada ibu-ibu mager, cuman scroll doang daripada. Gak apa-apa, gue kayak gitu. Tapi kan lu udah menghasilkan, maksud gue, lu udah mengonten gitu. Nah, bagaimana sih memulainya gitu? Misalnya ada ibu-ibu nih ya, yang katakanlah mama muda gitu, yang memangnya Gen Z dan sebagainya gitu, yang sering cuma scroll doang, memulailah apa gitu, misalnya ngonten ini apa gitu. Gimana cara memulai? Ini juga PR yang selalu gue ajarin ke adik gue ya, karena adik gue yang bontot itu kan dia pesantren, lulusan pesantren, jadi dia sebenarnya bahasa Arabnya udah pinter gitu. Gue tuh selalu marahin dia, itu Gen Z ya, ini no offense buat gue Gen Z di luar sana ya, cuman kenapa sih lu kok nggak ngonten gitu, kan lu nggak ngeluarin modal apa-apa, konten aja lu, ngomong apa kayak pakai bahasa Arab gitu, ngilangin males lo gitu. Nah sebenarnya yang paling susah tuh nomor satu adalah males. Itu kita sendiri sebenarnya yang bikin gitu. Kalau misalnya lo udah ilangin rasa males, lo akan mencari kegiatan yang bikin lo produktif sih sebenarnya gitu. Meskipun cuman scroll TikTok, lo nggak akan diem aja gitu. Lo pasti
ke-trigger gitu, gue bikin juga kayak gini, masak. Tapi bingung loh Nin, awal mulanya tuh gue apa gitu. Misalnya kita dulu bilang adek lu kan lulusan bahasa Arab, ya gue apa gitu, kontennya gue apa gitu, kira-kira gitu kan. Jadi awal-awal kita misalnya jadi konten kreator itu yang berat sebetulnya. Kayak lu mungkin awalnya karena udah ketemu makanan, akhirnya kan lu merambah ke yang lain gitu. Nah itu yang paling deket sama kita aja. Kalau ibu-ibu misalnya masak, hari-hari masak kan, ya udah masak, kontennya lu lagi masak. Kalau dapurnya cakep, kalau dapurnya biasa aja, lo harus lihat FYP TikTok gue, orang-orang masak yang di desa-desa tuh, tau gak? Ih, sumpah, bahkan ya ada orang nyuci, itu followersnya jutaan tuh, ditungguin video nyuci dia. Nyucinya tuh bukan nyuci mesin ya, nyuci yang dikali, jadi dia kayaknya tinggal di Kalimantan atau di mana gitu. Mungkin pakaiannya kali. Nggak ngerti gue, jadi TikTok emang aneh banget sih, gue juga sampai sekarang suka bingung TikTok tuh konsepnya gimana gitu. Jadi itu tuh kayak video healing gitu buat orang-orang. Jadi dia tuh nyuci yang benar-benar digiles gitu loh. Iya, di batu ya. Bersuara gitu. Nah itu yang ditungguin orang. Itu dari yang paling dekat sendiri itu. Ya Allah, terus bersih-bersih rumah. Lo harus tahu konten bersih-bersih rumah di TikTok itu yang nonton jutaan. Nggak, itu mungkin dari ya mungkin bisa juga dari si ibunya gitu, mungkin menarik gitu. Sebetulnya orang melihatnya ke situnya kali, bukan kontennya dia gitu. Justru kontennya dia, bukan personalnya. Enggak. Tapi itu tadi bedanya di mana? Mana ada di Instagram lu ngeliat orang nyuci terus viewsnya banyak, kan awalnya kita bersosial media pasti Instagram dong, setelah Facebook lah gitu. Ternyata di TikTok tuh naik gitu, sampai akhirnya ya orang-orang jadi berkonten yang paling deket sama keseharian dia. Masaknya tuh ya ampun, dapur yang masih pakai kayu. Iya. Lo harus lihat FYP gue dah. FYP gue tuh udah macem-macem banget isinya. Kayak gitu. Jadi tipsnya adalah cari yang paling deket sama kita gitu. Masak misalnya lo apa, ibu-ibu ngejahit misalnya, udah lu ngejahit aja, lu kontenin, gak usah harus bagus-bagus dulu. Awal mah ya nggak mungkin ya, orang kan mau bener pasti salah dulu. Oh iya, ya pasti. Kan? Mau bagus pasti jelek dulu, pasti. Bikin aja. Nanti kalau gini loh, TikTok tuh kayaknya algoritmanya, kalau misalnya kita sering posting kayak kalau di Reels tuh one day one Reels gitu. Dalam satu hari lu minimal upload satu video. Akan dengan sendirinya performance akun lu tuh naik. Di TikTok pun sama. Kalau lu rutin, jadi viewsnya pertama 100, tapi pasti lama-lama tuh lu naik sendiri sampai lu ketemu hitnya gitu. Jadi kuncinya adalah setiap hari wajib satu. Wajib satu. Tapi gue juga belum bisa ya nerapin ini sebenarnya. Gue juga masih tertatih-tatih nih kalau tiap hari gitu. Tapi gue mencoba untuk jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Karena kalau misalnya kayak seminggu misalnya gue nggak upload nih, ntar pas gue upload video lagi ya viewsnya jelek tuh. Gitu. Nah terus kalau lu kuliah ini lu ngupload juga nggak? Kan upload, kuliahnya kan malam. Oh kuliahnya malam, oh di rumah? Online iya. Oh di online aja? Online. Oh gue pikir datang gitu. Datangnya kalau pas lagi mid test sama UAS aja. Itu baru ke kampus. Nah ini berbarengan lu ngambil sekarang S2 itu berbarengan sama lu memulai konten pertama kali? Ngonten dulu. Oh ngonten dulu, terus baru lu kuliah. Alasannya apa gitu? Oh, maksud gua gini loh, perempuan itu ya, perempuan ya. Misalnya kita anggap perempuan itu kalau sudah berumah tangga, kerjanya cuma 3 tempat, ya kan? Dapur, sumur, kasur. Nah, lu malah ngambil kuliah gitu kan. Aneh dia ya? Lu di rumah gitu, ngapain lu kuliah lagi maksud gua? Gue juga pas abis kuliah gue nyesel sih. Kayak kenapa ya gue kuliah? Gue pusing sendiri pas kerjaan tugasnya. Cuman pada saat itu tuh gue ngerasa kayaknya gue udah nggak asik deh kalau diajak ngobrol gitu. Gue tuh ngerasa diri gue tuh kayaknya kok gue kalau ini ya, gue ngelihat orang lain kok kayak gue iri ya gitu. Ngerasa nggak sih kayak lu kalau misalnya nggak bergaul, lama nggak bergaul, terus lu kayak kalau ngelihat temen lu bahagia, lu jadi kayak ngerasa lah kok dia happy banget ya gitu. Padahal kita sebenarnya bukannya lagi dalam posisi yang nggak happy, enggak, tapi kayak lu terganggu aja gitu. Terus gue jadi kayak orang yang ngekritik orang terus. Kayak gue ngeliat siapa nih nggak sesuai sama apa yang harusnya ada di kepala gue kritik gitu. Tapi gue kritiknya tuh yang jadi tempat sampah gue tuh suami gue gitu. Jadi gue udah ngerasa ada di tahap itu sebenarnya. Udah kebel ya nong kuping. Terus gue bilang sama dia, kayaknya nih aku udah gue sama dia punya istilah jublek. Kayaknya gue nih udah jadi orang yang jublek deh yang gitu. Apa karena itu jublek? Jublek tuh kayak lu pikiran lu tuh ketutup gitu. Karena lu nggak bergaul sama teman-teman lagi, lu udah nggak kerja lagi, lu kan dunia lu cuma tentang lu doang nih di rumah tuh isinya lu doang gitu. Jadi lu tuh mengakukan aku gitu. Gue ngerasa itu udah kayak gitu, kayak gue yang paling benar, pemikiran gue yang paling benar.
Padahal begitu kita ngerasa kita yang paling benar, itu di situ kita lagi salah. Nah, gue tuh selalu percaya itu gitu. Saat lu merasa lu yang paling baik, lu lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Jadi pada saat itu gue merasa kayak gitu. Akhirnya gue bilang sama dia, kayaknya aku harus belajar lagi deh gitu. Aku harus berkegiatan gitu. Yang gue tuh akan merasa diri gue tuh kosong gitu. Kalau gue kuliah lagi kan gue ketemu ya namanya S2 kan pasti udah secara umur juga mereka udah pastinya udah kerja udah apa gitu. Kayaknya gue harus ngerasa gue tuh nol lagi deh. Biar gue nggak kayak gini terus. Ini gitu. Atas keinginan lu atau keinginan laki lu? Gue, dia juga aneh. Nggak usah kuliah dulu lah, ntar kamu berat lagi. Lah ini aja kursus aja. Enggak gue kuliah, gue bilang gitu. Oh. Kayak gitu awalnya. Hebat sih maksud gue. Aduh. Iya maksud gue tadi perempuan tuh jarang untuk pemikiran ke situ ya. Entah kenapa lu memilih itu, justru lu menghilangkan penat, bosan di rumah, lu malah kuliah gitu makin kan. Penat ya. Iya kan, makin puyeng lah. Dan ternyata benar aja tuh pas gue awal kuliah, ternyata kemampuan gue untuk membaca tuh udah, ini bukan artinya nggak bisa baca ya teman-teman, tapi kemampuan gue untuk bisa menyerap bacaan tuh udah berkurang banget ternyata. Jauh. Padahal gue resign itu kan 2021 ya. Gue baru kuliah lagi kan 2022 ya. 2022 akhir tuh. Padahal kan baru setahun ya. Tapi gue ternyata udah kehilangan kemampuan itu. Nah, bayangin ibu-ibu rumah tangga yang bertahun-tahun nggak mengasah dirinya gitu. Kan kita nggak bisa ngarepin semua ibu-ibu tuh baca ya gitu kan. Pasti kan bacanya mungkin sosmed beda loh. Baca berita di sosmed sama baca buku tuh beda gitu. Jadi bisa kebayang tuh gimana perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang nggak terstimulasi otaknya, menurut gue kayak gitu. Nah, gue aja setahun resign aja tuh gue baca jurnal tuh harus berkali-kali gue baca karena gue gak ngerti-ngerti, kayak sulit banget untuk memahami bacaan gitu. Berarti tidak ada istilah tadi itu ya, kalau perempuan sudah di rumah tidak ada istilah untuk tidak belajar. Enggak harus belajar. Bahkan maksudnya kan bisa dia diajarin sama lakinya. Betul itu pendidikan juga kan. Nafkah buat istri kan nggak batin, cuman, itu termasuk batin ya. Iya betul, nggak cuma makan, nggak cuma pakaian, tapi nafkah pendidikan itu sebenarnya banyak macamnya. Kalau misalnya kalau gue waktu gue belum kuliah, Mas Arnold tuh selalu kan dia yang aktif keluar ya, namanya kerja kan. Dia tuh selalu kalau sampai rumah, tadi aku meetingnya di sini gitu. Di Menteng misalnya gitu, di pelataran Menteng. Jadi yang kalau misalnya di pelataran Menteng tuh kita tuh kalau sama klien tuh dia gini yang dia tuh gedungnya ini tuh harus begini. Jadi dia ngasih tahu di luar sana tuh lagi terjadi apa sih gitu. Terus tadi aku tuh pas di luar ternyata hari ini tuh lagi ada demo. Kamu tahu nggak demo apa hari ini? Demo ini gitu. Jadi gue diceritain hal di luar yang gue nggak tahu gitu. Gitu. Nafkah pendidikan tuh bisa juga kayak gitu. Atau kalau misalnya suaminya ikut kajian misalnya, istrinya diajak ikut kajian, itu nafkah pendidikan juga kayak gitu. Jadi pokoknya perempuan nggak boleh berpasrah diri, ya udah gue di rumah aja lah gitu. Nggak boleh, kita harus tetap mencari sih kalau menurut gue ya. Jadi karena perempuan juga pendidikan pertama. Betul, madrasatul ula. Buat anak gitu. Dan pendidikan buat anak kan gak cuman mata pelajaran aja ya, tapi kan ya akhlak, ya soft skill itu kan yang harus kita ajarin. Justru kan anak-anak itu paling perlu soft skill kan. Kita nggak bisa dapat adab baik dari buku, itu pasti harus diajarin sama ibunya gitu. Tapi orang tua itu tidak wajib mendidik anak menjadi baik loh. Iya. Tapi orang tua itu wajib menjadi contoh. Iya betul, contoh yang baik. Ya kan banyak tuh ya ibu-ibu misalnya mandi tapi dia masih main HP. Sholat gitu sholat tapi dia masih main HP. Gitu kan ya. Benar, mencontohkan yang baik. Iya, jadi harus menjadi contoh gitu. Ini banyak nih orang tua yang kayak gitu. Jangan main HP, dia lagi main HP. Udah susah. Dia sendiri gak bisa lepas dari handphone. Kayak gitu ya. Sering terjadi kayak gitu. Tapi ini lu merasa lebih happy gak sih ngambil kuliah saat ini gitu dibandingkan yang lu di rumah cuman ngonten tiduran gitu? Kalau lebih happy iya, tapi lebih pusing juga sebenarnya. Lebih pusing juga. Ini gue karena habis libur semester aja nih kemarin ya, jadi bisa agak fresh gitu. Sebenarnya kalau pas lagi ini kan udah mau mulai nih. Minggu ini gue mulai nih, Rabu gue mulai kuliah lagi. Itu biasanya gue pusing 7 keliling sih, tapi pusingnya tuh bukan pusing yang bikin kapok, pusing yang kayak ngerjain tugas. Kalau S2 kan kita udah nggak belajar kayak satu ya. Maksudnya kita tuh udah isinya diskusi, presentasi gitu. Tuh pusing-pusing kayak gitu tuh seru gitu. Kalau gue sih ya ngerasanya. Tapi laki lu bantuin?
Tentu tidak, justru dia ikut kuliah. Kalau dosen gue lagi ceramah, dia kuliah. Dia kan alumnus ya. Alumnus. Kenapa nggak dia aja gitu ya? Gue suruh dia, yang ayo kamu tuh kuliah lagi aja di sini aja biar bareng sama aku. Jadi lu S2 gitu. Dia S1-nya. Gue pernah gini dia tahu. Kamu masuk istrinya S2, kamu nggak lulus gitu kan. Terus dia jawabnya apa? Ya gue nggak lulus juga bisa bayarin lu S2. Bener sih. Keren. Aku langsung tercekat guys. Jadi lu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya? Iya benar. Tapi kan karena lu juga kan resign juga. Misalnya lu nggak resign gitu, mungkin lu juga punya balasan lagi gitu ya. Gue juga ada duit kok gitu. Tapi lu malah ngasih gua gitu misalnya gitu ya. Benar. Berarti semester berapa sekarang? Sekarang 3, masuk semester 3. Semester 3. Masih lama. Enggak kan? Dia 4 ya? 4 semester iya. Ini makanya nih semester terakhir gue ada kelas nih. Semester depan gue udah fokus tesis, tapi gue mau mulai ngejar tesis dari sekarang. Jadi nanti semester 4 gue udah santai. Kira-kira mau ngambil tesis apa? SDM, belum tahu jujur. Gue belum lihat tesis sama sekali, ya Allah. Bingung sih, paling apa ya, budaya kerja kayaknya. Budaya kerja. Pengen ngambil budaya kerja sama, karena kan gue juga nge-build WO kan sama Mas Arnold. Jadi makanya gue pengen lebih ngambil ke SDM gitu, meskipun S1 gue tuh marketing, karena gue pengen belajar memanage orang dan memanage manusia tuh kayak apa sih? Memperdayakannya gimana gitu? Gimana cara kita bisa memenuhi kebutuhan karyawan kita gitu, karena kan nggak cuma kita doang ya yang harus mereka kerja sama kita tuh, juga kita harus memenuhi kebutuhan mereka kan gitu, karena ada orang yang bergantung sama kita nih saat mereka kerja sama kita gitu. Makanya aku kuliah lagi guys. Gue juga mau kuliah lagi nih. Karena suami gue kerja di jualan mulu, dia nggak begitu sama anak buahnya. Nggak gitu gimana nih? Justru lu yang lebih care ya? Iyalah, gue behind the scene ya, maksudnya anak-anak kayaknya ini deh yang udah waktunya kita ajak makan-makan misalnya gitu. Maksudnya kalau dia kan pasti sibuknya di jualan kan gitu. Jadi ya gue harus lebih inilah. Kayaknya anak-anak kita bikinin hampers deh yang awal tahun kemarin gitu. Ya udah biar seneng aja gitu-gitunya. Nah, gue tuh pengen belajar secara keilmuan ya sebenarnya, makanya gue juga sekalian kemarin kuliah ngambil SDM gitu. Kayaknya kalian cocok ya gitu. Saling melengkapi ya. Saling makan. Dan punya hobi yang sama, makan. Ya. Sama road trip, kita punya hobi jalan-jalan sebenarnya. Jalan maksudnya kaki? Mobil, mobil. Nyetir, dia tuh seneng banget nyetir soalnya. Oh iya, dulu tuh gua. Oke. Terima kasih nih ya. Waduh, sebetulnya gue pengen lanjut lagi, seru betul nih. Gue jarang-jarang datang konten kreator kayak gini nih ya. Tapi gue pengen nanti lu datang lagi, mudah-mudahan punya waktu ya. Kita tadi cerita-cerita tuh bagaimana tips-tipsnya nih kayak gitu ya, secara detailnya gitu. Mungkin kan yang tadi ya, terutama ibu-ibu nih yang udah mager-mager gitu, ayolah lu berkonten gitu. Walaupun lu di rumah tapi lu bisa jadi konten kreator kan ya. Minimal konten kreator untuk keluarga lah. Iya. Setidaknya lu berkegiatan gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Siapa lagi kita undang nih? Mudah-mudahan yang FYP biar kita ikut FYP. Sampai berjumpa di Talas Podcast episode berikutnya. Bye.